Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Muhammad Saleh Daulay dari kelas 6E dengan NPM 233510877. Pada mata kuliah pemrograman mobile kali ini, di sini kita melihat ada checklist yang dimana pada pertemuan 2 kita diberi arahan pada akhiran kita diberi arahan untuk menyelesaikan kuis, tugas membaca buku chapter 2, tugas mempelajari JavaScript, dan tugas mempelajari TypeScript. Yang dimana pada video kali ini kita akan masuk ke tugas membaca buku chapter 2. Di sini saya sudah membuka buku pada chapter 2, yang dimana bab 2 tersebut kita membahas yaitu TypeScript dan Modern.js, the rules of engagement. 1. Modern JavaScript Essential, upgrade senjatamu. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam dunia TypeScript, kita harus mengakui bahwa fondasi utama tetaplah JavaScript. Namun JavaScript yang kita gunakan bukanlah versi jadul tahun 2000-an yang penuh dengan jebakan var dan fungsi callback yang membingungkan, melainkan versi modern yang dimulai sejak ES6 atau yang biasa disebut ECMAScript 2015 hingga sekarang. Menggunakan JavaScript lama di React Native ibarat membawa pedang kayu karatan ke medan perang modern yang penuh dengan senapan laser. Kamu mungkin bisa bertahan hidup sebentar, tapi akhirnya akan kalah telak. Fitur-fitur modern ini dirancang untuk membuat kode lebih ringkas, lebih mudah dibaca, dan meminimalisir kesalahan logika yang sering terjadi karena keanehan bahasa JavaScript itu sendiri. Kita perlu melakukan upgrade senjata pemahaman kita agar setara dengan standar industri saat ini, di mana efisiensi penulisan kode adalah segalanya. Penguasaan fitur modern ini bukan lagi opsional, melainkan syarat mutlak untuk bisa menulis komponen React yang bersih dan elegan. Perubahan paling mendasar yang wajib kamu terapkan mulai detik ini adalah meninggalkan kata kunci var dan beralih sepenuhnya ke let dan cons. Variabel var memiliki masalah serius dalam hal scoping atau cakupan wilayah, di mana variabel bisa bocor keluar dari blok logika dan menyebabkan bug yang sangat sulit dideteksi. Sebaliknya, let dan cons memiliki blok scope yang jelas, artinya variabel tersebut hanya hidup dalam kurung kurawal tempat mereka didefinisikan, menjaga memori tetap bersih dan terprediksi. Gunakan cons sebagai default untuk semua variabel yang nilainya tidak akan berubah, seperti link API atau konfigurasi warna. Untuk mencegah ketidaksengajaan penimpaan data, hanya gunakan let jika kamu benar-benar yakin bahwa variabel tersebut akan berubah di masa depan, seperti pada counter atau status loading. Disiplin sederhana ini saja sudah bisa menyelamatkanmu dari jam-jam debugging yang melelahkan di kemudian hari. Selanjutnya, kita memiliki arrow function yang bukan hanya sekedar cara menulis fungsi yang lebih pendek, tetapi juga solusi cerdas untuk masalah konteks disk yang terkenal membingungkan di JavaScript. Dalam fungsi tradisional, kata kunci disk bisa berubah makna tergantung pada siapa yang memanggil fungsi tersebut. Seringkali menyebabkan error yang biasa kita ketemui, yaitu undefined, yang membuat frustasi. Arrow function tidak memiliki konteks disk sendiri, melainkan mewarisi dari lingkup sekitarnya, yang membuatnya sangat sempurna untuk digunakan dalam komponen React. Secara visual, konteks sintaks ini juga jauh lebih bersih, mengembang kata kunci function dan return yang berlebihan untuk logika sederhana satu baris. Bayangkan betapa rapinya kodemu jika fungsi matematika sederhana bisa ditulis dalam satu baris saja tanpa kurung kurawal yang bersarang-sarang. Ini adalah gaya penulisan yang akan kamu temui di 99 tutorial dan dokumentasi React Native Modern. Fitur sihir berikutnya yang akan sering kita gunakan adalah destructuring,
sebuah apa itu destructuring? Destructuring adalah fitur JavaScript yang memungkinkan kita mengambil nilai dari array atau objek. Sebuah teknik yang membongkar isi objek yang kita gunakan adalah destructuring. Sebuah teknik yang membongkar isi objek atau array ke dalam variabel terpisah dengan cara yang sangat elegan. Bayangkan kamu menerima paket belanja online yang berisi baju, celana, sepatu tanpa destructuring. Kamu harus mengeluarkan barang satu persatu secara manual. Dengan destructuring, kamu bisa langsung mengambil baju dan sepatu sekaligus dalam baris deklarasi, membuang sisa pembungkus yang tidak perlu di React Native. Kita melakukan ini setiap saat ketika menerima props di dalam komponen. Mengambil hanya data yang kita butuhkan dan mengabaikan sisanya. Teknik ini membuat kode kita lebih fokus pada data yang relevan dan mengurangi pengulangan penulisan props, nama, props, umur, dan seterusnya. Kode menjadi lebih deklaratif, menjelaskan apa yang kita butuhkan, bukan bagaimana cara mengambilnya. Jangan lupakan juga spread operator C.3. Apa tuh spread operator? Membuka atau menyebarkan isi array. Jika destructuring menilai alat serbaguna yang bisa digunakan untuk menyalin, menggabungkan, atau memanipulasi objek dengan array tanpa merusak data aslinya. Dalam pengembangan React, kita dilarang keras mengubah state secara langsung, dan spread operator adalah cara termudah untuk membuat salinan data baru dengan perubahan kecil. Misalnya jika kamu ingin mengubah nama user dalam sebuah objek profil tanpa menghapus data, alamat, dan nomor teleponnya, kamu cukup men-spread objek lama dan menimpa properti namanya saja. Ini mirip seperti Save As di Microsoft Word. Kamu membuat dokumen baru berdasarkan dokumen lama tanpa menimpa dokumen aslinya. Kemampuan memanipulasi data secara immutable ini adalah kunci performa React karena membantu sistem mendeteksi perubahan dengan lebih cepat. Terakhir, kita memiliki template literals. Ada nggak diartikan di sini? Fitur yang memungkinkan kita menyisipkan variabel ke dalam string tanpa harus melakukan penyambung connection yang menyakitkan mata dengan tanda tambah. Menggunakan tanda backtick, kita bisa menulis string multibaris dan menyisipkan ekspresi JavaScript secara langsung menggunakan sintaks $variable. Ini sangat berguna ketika kita menyusun URL dinamis untuk memanggil API atau menggabungkan nama depan atau belakang dan belakang user dalam satu tampilan. Tidak ada lagi kebingungan menghitung jumlah tanda kutip atau spasi yang hilang saat menggabungkan teks. Semua fitur IS6 Plus ini adalah kosakata dasar yang harus kamu kuasai agar kita berbicara dengan lancar dalam ekosistem React Native. Tanpa ini, membaca kode orang lain atau dokumentasi resmi akan terasa seperti membaca bahasa asing. Yang kedua, kita masuk ke why TypeScript matters, the safety net. Banyak pemula yang merasa terintimidasi atau bahkan malas belajar TypeScript karena menganggapnya hanya menambah kerumitan dan jumlah kode yang harus ditulis. Padahal TypeScript sebenarnya adalah malaikat pelindung yang menyamar sebagai polisi lalu lintas yang tegas. Ia mungkin terlihat menyebalkan karena
banyak aturan, tetapi tujuannya adalah agar kamu selambat sampai tujuan. JavaScript adalah bahasa yang bertipe dinamis, yang artinya variabel bisa berubah dari angka menjadi teks tanpa peringatan apapun, dan ini adalah sumber malapetaka di aplikasi besar. Bayangkan kamu sedang membuat aplikasi keuangan, dan karena sebuah kesalahan kecil, saldo 1000 ditambah dengan 500 menjadi 1000 lalu 500 belakangnya alih-alih 1500. Kesalahan konyol seperti ini bisa terjadi diam-diam di JavaScript dan baru ketahuan saat pengguna komplain karena saldonya salah. TypeScript hadir untuk mencegah skenario horor ini dengan memaksa kita mendefinisikan tipe data sejak awal. Keunggulan utama TypeScript adalah kemampuan mendeteksi kesalahan pada compile time, atau disebut saat kita menulis kode, bukan pada runtime atau yang biasa kita sebut saat aplikasi dijalankan oleh pengguna. Ini seperti editor naskah pribadi yang langsung menegurmu begitu ada typo atau kesalahan logika. Bahkan sebelum kamu menekan tombol save. Dalam pengembangan aplikasi mobile, siklus feedback yang cepat ini sangat berharga karena proses build ulang aplikasi bisa memakan waktu. Jika kita bisa menangkap 90% bug potensial hanya dengan melihat garis merah di editor kode, kita menghemat waktu berjam-jam yang biasanya habis untuk debugging. TypeScript mengubah pengalaman coding dari tebak-tebakan berhadiah menjadi proses rekayasa yang presisi dan terukur. Kita tidak perlu lagi berdoa semoga kode kita berjalan karena compiler sudah memverifikasinya secara matematis. Selain keamanan, TypeScript memberikan pengalaman pengembang atau developer pengembang yang jauh lebih superior berkat fitur IntelliSense atau autocomplete yang cerdas. Extension. Karena editor tahu persis bentuk data yang sedang kamu olah, ia bisa memberikan saran properti yang tersedia secara akurat saat kamu mengetik. Bayangkan kamu sedang menggunakan sebuah library pihak ketiga yang kompleks. Dengan JavaScript, kamu harus bolak-balik membaca dokumentasi di browser untuk tahu nama fungsi yang tersedia. Dengan TypeScript, kamu cukup mengetik titik dalam kurung dan daftar fungsi beserta parameter yang dibutuhkan akan muncul seketika di layar. Ini seperti bermain game dengan panduan walkthrough yang selalu aktif di layarmu, membantumu mengambil keputusan yang benar setiap saat. TypeScript juga berfungsi sebagai dokumentasi hidup bagi kode kita, yang sangat krusial ketika bekerja dalam tim atau kembali membuat proyek lama setelah berbulan-bulan. Seringkali kita lupa apa isi dari sebuah objek user, apakah propertinya name atau full name, lalu ID atau user ID. Tanpa TypeScript kita harus menelusuri kode orang lain atau melakukan console.log di mana hanya untuk mengintip struktur datanya. Dengan TypeScript kita cukup mengerahkan mouse ke variabel tersebut dan definisi tipenya akan muncul menjelaskan strukturnya dengan strukturnya dengan gamblang. Ini mengurangi beban kognitif di otak kita karena kita tidak perlu menghafal seluruh struktur database di kepala. Kode menjadi lebih mudah dipahami oleh anggota tim baru, mempercepat proses onboarding secara signifikan. Adopsi TypeScript di industri saat ini bukan lagi sekedar tren, melainkan standar de facto untuk pengembangan aplikasi React Native skala menengah hingga besar. Perusahaan teknologi besar tidak mau mengambil risiko aplikasi mereka crash hanya karena kesalahan sepele seperti undefined is not a function. Jika kamu melamar pekerjaan sebagai React Native developer hari ini, kemampuan TypeScript hampir pasti menjadi syarat wajib atau nilai tambah yang sangat besar. Mempelajari TypeScript mungkin terasa memperlambat di awal karena kamu harus menulis definisi tipe tambahan, tapi itu adalah investasi yang membayar dividen jangka panjang. Kecepatan pengembangan di awal mungkin turun sedikit, tapi kecepatan maintenance dan stabilitas jangka panjang akan meningkat drastis.
Jadi jangan anggap TypeScript sebagai beban tambahan atau penghalang kreativitasmu dalam membuat aplikasi. Anggaplah ia sebagai baju zirah besi yang kamu pakai. Mungkin terasa berat di awal pemakaian, tapi ia memberimu kekuatan super dan perlindungan maksimal di medan perang. Kode JavaScript murni mungkin terasa bebas dan liar, tetapi dalam proyek profesional, kebebasan tanpa aturan adalah resep menuju kekacauan. TypeScript membawa ketertiban, keamanan, dan kepercayaan diri bahwa kode yang kita kirimkan ke produksi adalah kode yang solid. Mulai sekarang kita akan menulis kode dengan mentalitas demi kualitas yang tak tertawar. Lalu kita masuk yang ke bagian 3, bagian subbab yang ketiga, yaitu basic type and interface, the blueprint. Langkah pertama menguasai TypeScript adalah memahami basicnya, yaitu tipe data primitif yang menjadi blok bangunan paling dasar dari semua informasi. Tipe-tipe ini meliputi string untuk teks, lalu ada number untuk segala jenis angka, dan boolean untuk logika benar salah. Meskipun terdengar remeh, mendefinisikan tipe primitif ini sangat eksplisit adalah garis pertahanan pertama kita melawan bug konversi data. Selain itu ada tipe ini yang disebut sebagai tipe penjahat atau jalan pintas karena ia mematikan pemeriksaan TypeScript dan membiarkan variabel diisi apa saja. Menggunakan ini ibarat mematikan sistem keamanan rumah karena malas mencari kunci pintu. Sangat nyaman tapi berbahaya. Jadi hindari sebisa mungkin, kecuali dalam keadaan darurat. Kita harus melatih disiplin untuk selalu spesifik tentang data apa yang kita harapkan. Setelah tipe dasar, kita masuk ke struktur yang lebih kompleks, yaitu interface dan tipe aliases, yaitu yang berfungsi sebagai blueprint atau cetak biru atau kontrak untuk bentuk objek kontrak yang berbentuk objek kita. Bahkan kamu adalah arsitek yang sedang merancang formulir pendaftaran mahasiswa. Kamu perlu menentukan kolom apa saja yang wajib diisi dan mana yang opsional. Sebuah interface mendefinisikan aturan main ini. Objek mahasiswa harus punya nama atau string yang digunakan string, dan name berupa number, tapi alamat atau string mungkin bersifat opsional. Dengan mendefinisikan kontrak di awal, TypeScript akan berteriak memberi garis merah jika kita mencoba membuat objek mahasiswa tanpa menyertakan name. Ini memastikan konsistensi data di seluruh aplikasi, mencegah data siluman yang strukturnya tidak jelas. Salah satu fitur powerful dan interface adalah kemampuan untuk mendefinisikan optional properties dengan menggunakan tanda tanya. Dalam pengembangan aplikasi, tidak semua data selalu tersedia. Misalnya, user mungkin belum mengupload foto profil atau belum mengisi bio. Dengan menandai properti tersebut sebagai opsional, kita memberitahu TypeScript bahwa tidak apa-apa jika data ini kosong atau undefined. Ini memaksa kita untuk selalu melakukan pengecekan keberadaan data sebelum menggunakannya. Mencegah error klasik saat mencoba mengakses properti dari sesuatu yang tidak ada. TypeScript mengajarkan kita untuk menjadi developer yang pesimistis, selalu berasumsi data yang mungkin tidak ada dan menyiapkan rencana cadangannya. Kita juga sering bekerja dengan kumpulan data atau arrays, dan TypeScript memiliki cara khusus untuk menanganinya, seperti string kurung siku atau array number. Ini memberitahu sistem bahwa variabel ini hanya satu benda, bukan hanya satu benda, melainkan sebuah daftar atau list yang berisi banyak benda sejenis. Jika kita mencoba memasukkan angka ke dalam array yang dikhususkan untuk string, TypeScript yang langsung memblokirnya. Ini sangat berguna saat kita merender daftar item di React Native menggunakan flat list, karena kita bisa yakin bahwa
bahwa setiap item di dalam daftar tersebut memiliki struktur yang seragam. Tidak ada lagi risiko satu item nyasar yang memiliki format aneh dan merusak tampilan aplikasi. Meskipun interface dan tipe yang seringkali digunakan secara bergantian, ada nuansa perbedaan yang perlu dipahami untuk penggunaan tingkat lanjut. Secara umum, gunakan interface untuk mendefinisikan bentuk objek yang mungkin perlu diperluas di masa depan. Mirip seperti konsep pewarisan di OOP, gunakan type untuk definisi yang lebih statis, gabungan type, gabungan tipe atau tuple. Namun untuk 90% kasus penggunaan sehari-hari di aplikasi React Native, perbedaannya tidak terlalu signifikan. Konsistensi adalah kuncinya. Jika timmu sepakat menggunakan interface untuk semua model data, patuhilah kesepakatan itu. Yang terpenting adalah kita memiliki definisi yang jelas untuk setiap entitas data dalam aplikasi kita. Selanjutnya kita masuk yang keempat, yaitu generic dan utility tipe. The Magic Tools. Jika interface adalah cetak biru statis, maka generics adalah cetak biru yang fleksibel dan bisa beradaptasi, mirip seperti wadah makanan yang bisa menyesuaikan isinya. Dalam pemrograman, kita seringkali perlu membuat komponen atau fungsi yang bisa bekerja dengan berbagai jenis data tanpa harus menulis ulang kode untuk setiap tipe. Generics memungkinkan kita menggunakan variabel tipe dan bertindak sebagai placeholder atau tempat penampungan tipe data yang akan ditentukan nanti saat kode digunakan. Contoh paling nyata adalah komponen list di React Native. Adalah sebuah flat list. Kita harus bisa menampilkan daftar apa saja, entah itu daftar film, daftar pengguna, atau daftar produk. Tanpa generics, kita harus membuat movie flat list, user flat list, dan produk flat list secara terpisah, yang tentu saja tidak akan efisien dan melanggar prinsip DRY atau don't repeat yourself. Dengan generics, kita bisa membuat satu komponen custom list yang cerdas, yang tahu tipe apa yang sedang ia render. Jika kita memasukkan data film ke dalamnya, TypeScript akan otomatis tahu bahwa setiap item di dalam list tersebut memiliki judul dan durasi. Jika kita memasukkan data user, ia tahu itemnya punya nama dan email. Ini memberikan keamanan tipe yang luar biasa sekaligus fleksibilitas yang maksimal. Kita tidak kehilangan fitur autocomplete hanya karena kita membuat komponen yang bersifat umum. Analogi sederhananya seperti mesin blender. Mesinnya sama, tapi bisa memproses sebuah apa saja yang kita masukkan ke dalamnya, dan hasilnya sesuai dengan apa yang kita masukkan. Selain generics buatan sendiri, TypeScript menyediakan sekumpulan utility types bawaan yang sangat berguna untuk memanipulasi tipe data yang sudah ada tanpa harus menulis ulang. Salah satu yang paling sering dipakai adalah partial, yang secara ajaib mengubah semua properti dalam sebuah interface menjadi opsional. Ini sangat berguna saat kita melakukan operasi update data, misalnya saat user mengedit profil. Mereka mungkin hanya mengubah nama, tidak mengubah email. Alih-alih membuat tipe baru khusus untuk edit, kita cukup menggunakan partial user profile yang mengizinkan objek tersebut hanya berisi sebagian data dari user profil asli. Ini akan menghemat waktu penulisan dan menjaga kode tetap sinkron dengan tipe utamanya. Kebalikan dari partial adalah required, yang memaksa semua properti menjadi wajib dan read-only. Yang membuat properti tidak bisa diubah setelah dibuat. Namun ada dua utility tipe lain yang sangat powerful untuk memilih-milih data, yaitu ada pick dan omit. Pick memungkinkan kita mengambil hanya beberapa properti tertentu dari sebuah interface besar, misal hanya mengambil ID dan username.
dan objek user yang lengkap untuk ditampilkan di kartu nama kecil. Sebaliknya, omit membuang properti yang tidak kita inginkan, misalnya membuang password dan token dari objek user sebelum menampilkannya ke UI demi keamanan. Dengan alat-alat ini kita bisa memahat tipe data kita seperti tanah liat, membentuknya seperti kebutuhan fisik, kebutuhan spesifik setiap komponen. Pemahaman tentang generics dan utility tipe adalah yang membedakan pengguna TypeScript pemula dengan tingkat lanjut. Pemula seringkali menduplikasi definisi tipe secara manual, yang menyebabkan redundansi dan sulit dirawat. Pengguna tingkat lanjut memandang tipe sebagai sesuatu yang bisa dihitung dan ditransformasi secara aljabar. Mereka membangun sistem tipe yang saling terhubung, di mana jika tipe induk berubah, semua tipe turunannya akan menyesuaikan diri secara otomatis. Ini menciptakan baris kode yang sangat resilient atau tahan banting terhadap perubahan kebutuhan bisnis. Jadi jangan takut melihat simbol atau sintak aneh seperti pic user email di dalam kode. Itu bukan hieroglyph alien, melainkan shortcut canggih yang disediakan di TypeScript membuat hidupmu lebih mudah. Semakin sering kamu menggunakan utility tips, semakin sedikit kode boilerplate yang harus kamu tulis. Selanjutnya kita masuk ke bagian 5, yaitu strict mode configuration, bermain di hard mode. Sekarang setelah kita memahami sintaks dan fiturnya, kita perlu membahas tentang aturan main atau konfigurasi lingkungan kerja kita melalui file config.json. File ini adalah pusat kendali compiler TypeScript, tempat kita menentukan seberapa ketat atau longgar aturan yang ingin kita terapkan. Rekomendasi mutlak untuk proyek modern, terutama yang baru dimulai, adalah mengaktifkan mode strict true. Mengaktifkan mode ini ibarat menyetel level kesulitan game ke hardcore. Musuh lebih agresif dan aturan lebih kejam. Namun bermain di mode sulit ini yang akan melatihmu menjadi developer yang disiplin dan menghasilkan kode kualitas tinggi. Jika kamu terbiasa dengan aturan ketat sejak awal, kamu tidak akan kaget saat masuk ke tim profesional yang memiliki standar tinggi. Salah satu aturan paling penting dalam strict mode adalah null implicit any, yang melarang keras variabel memiliki tipe any secara tidak sengaja. Jika kamu lupa memberi tipe pada parameter fungsi, TypeScript akan langsung protes dan menolak mengkompilasi kodemu. Ini memaksa kita untuk sadar penuh terhadap setiap data yang mengalir dalam aplikasi kita, yang tidak bisa lagi asal jalan dulu pikir belakangan. Kita harus merencanakan tipe data sebelum menulis logika. Meskipun awalnya terasa menjengkelkan karena harus mengetik lebih banyak, aturan ini mencegah 90% kasus di mana kita lupa struktur data yang kita sendiri ingat. Ini adalah musuh dalam selimut, adalah satpam yang mengusir keluar. Aturan vital lainnya adalah strict null checks, yang mengubah cara kita menangani nilai null dan undefined. Di mode non-strict, null dianggap nilai yang valid untuk semua tipe, yang sering menyebabkan error legendaris cannot read property of null. Dengan strict null checks aktif, string dan string null dianggap sebagai dua tipe yang berbeda total. Kamu tidak bisa memperlakukan variabel yang mungkin kosong seolah-olah pasti ada isinya. Kamu wajib melakukan pemeriksaan seperti if data null sebelum menggunakannya. Ini memaksa kita menangani skenario terburuk di setiap bagian kode, membuat aplikasi jauh lebih stabil anti crash. Konfigurasi config.json juga mengatur bagaimana TypeScript menerjemahkan kode modern seperti JavaScript yang lama
lama yang bisa dimengerti oleh berbagai perangkat. Kita biasanya menargetkan versi iOS 6 atau lebih baru karena React Native berjalan di lingkungan yang sudah mendukung fitur moderate. Namun menggunakan add component alih-alih /component juga diatur di sini. Konfigurasi yang rapi membuat import file menjadi lebih bersih dan struktur project lebih mudah dinavigasi. Jangan remehkan file konfigurasi ini, satu baris pengaturan yang salah bisa membuat seluruh project gagal berjalan. Mengadopsi strict mode mungkin terasa seperti memakai baju yang terlalu ketat pada awalnya, membatasi gerak dan terasa mengekang. Banyak developer tergoda untuk mematikan aturan-aturan ini demi kenyamanan sesaat atau agar kode cepat jadi. Jangan lakukan itu. Rasa sakit di awal karena aturan ketat adalah harga yang murah untuk ketenangan pikiran di masa depan. Aplikasi yang dibangun dengan fondasi tipe yang lemah akan menjadi bom waktu yang siap meledak saat skalanya membesar. Jadikan strict mode sebagai standar pribadimu, bukan beban. Sebagai penutup bab ini, ingatlah bahwa TypeScript dan konfigurasi ketatnya hanyalah alat pembantu, bukan tujuan akhir. Tujuannya tetap membuat aplikasi yang bermanfaat bagi pengguna, namun dengan alat yang tepat dan konfigurasi yang benar. Perjalanan menuju tujuan itu akan jauh lebih mulus. Kita telah membersihkan jalan dari ranjau, darat, dan lubang jebakan. Sekarang saatnya kita mulai membangun gedung pencakar langit di atasnya. Persiapkan dirimu karena di bab selanjutnya kita akan menyusun UI dengan komponen-komponen React. Kita masuk ke bagian 6, yaitu integrasi keislaman. Dalam bab 2 ini kita belajar keras bahwa JavaScript dan TypeScript bukanlah tentang membatasi kreativitas kita, melainkan memberikan pagar agar aplikasi kita selamat dari kehancuran atau crash. Prinsip-prinsip ini memiliki paralel yang sangat indah. Yang satu, TypeScript dan filosofi pagar syariat. Kita menggunakan TypeScript sebagai safety net atau jaringan pengaman. TypeScript akan memarahi kita saat kita coding demi mencegah aplikasi crash saat dijalankan oleh pengguna nanti. Lebih baik di awal daripada hancur di akhir. Ini mirip seperti dengan konsep syariat Islam. Aturan halal haram bukanlah untuk mengekang kebebasan manusia, melainkan sebagai pagar pengaman untuk melindungi manusia dari kerusakan atau mafsadah, baik fisik maupun jiwa. Yang dikatakan dalam Quran surat Ali Imran ayat 104, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. TypeScript adalah amar ma'ruf nahi mungkar versi digital. Ia menyuruh kita menulis kode yang benar untuk mencegah kita menulis bug sebelum bencana terjadi. Yang kedua, interface, tipe data, dan larangan gafar atau yang disebut ketidakjelasan. Salah satu musuh utama di TypeScript adalah tipe data any. Menggunakan any berarti kita membiarkan bentuk data menjadi tidak jelas, samar, dan bisa berubah-ubah semaunya. Ini berbahaya. Sebaliknya, kita didorong menggunakan interface untuk mendefinisikan kontrak data yang tegas dan jelas. Dalam muamalah Islam, ketidakjelasan disebut garar, dan ini dilarang keras. Sebuah akad atau transaksi harus jelas barangnya, jelas nilainya, dan jelas aturannya. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli al-hasah dengan melempar kerikil dan jual beli gahar yang mengandung ketidakjelasan. Sebagai developer Muslim, menulis kode dengan tipe data yang eksplisit dan jelas adalah bentuk latihan menghindari gahar. Kita ingin kode kita
dalam bentuk kejujuran dan transparan, tidak menyembunyikan potensi error di balik data yang samar. Selanjutnya kita masuk ke yang ketiga, yaitu strict mode dan sikap wara, kehati-hatian. Mengaktifkan strict.2 true di config.json memaksa kita untuk bekerja dengan standar disiplin tinggi. Kita tidak boleh membiarkan celah kecil seperti null atau undefined lolos tanpa penanganan. Sikap ini mencerminkan sifat wara dalam Islam, yaitu sikap ekstra hati-hati dalam menjauhi hal-hal yang syubhat atau meragukan atau berpotensi dosa. Orang-orang yang wara tidak akan mengambil langkah sembarangan tanpa ilmu, seperti strict mode tidak mengizinkan variabel digunakan sembarangan tanpa pengecekan. Yang bagaimana dikatakan dalam hadis riwayat Tirmizi, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Dengan menerapkan strict mode, kita melatih diri untuk tidak menggampangkan masalah kecil yang bisa berakibat fatal di kemudian hari. Sebuah mentalitas yang sangat dibutuhkan baik sebagai insinyur perangkat lunak maupun sebagai hamba Allah. Selanjutnya kita masuk ke bagian 7, yaitu rangkuman. Berikut adalah rangkuman dari bab 2 TypeScript Modern JS, The Rules of Engagement, yang membahas aturan main bahasa pemrograman untuk React Native. Yang pertama, pada Modern JS Essential atau yang kita sebut upgrade senjata, jangan gunakan senjata karatan di medan perang modern. Yang pertama kita jumpai let atau cons ganti var untuk scoping variabel yang aman. Lalu ada arrow function, sintak fungsi yang lebih ringkas dan memperbaiki masalah disk. Lalu ada destructuring, cara elegan membongkar paket data dalam satu baris. Lalu ada spread operator titik 3. Ini dijumpai biasanya titik 3, cara memanipulasi data tanpa merusak data asli. Yang kedua kita masuk ke TypeScript, the safety net atau jaring pengaman. TypeScript adalah polisi lalu lintas yang tegas namun melindungi. Dan di mana kita jumpai di situ ada compile time versus runtime, yang dimana TypeScript menangkap error saat kamu mengetik, mencegah aplikasi meledak saat dijalankan. Lalu ada IntelliSense, fitur autocomplete cerdas yang memberitahu properti apa saja yang tersedia sehingga kamu tidak perlu menghafal dokumentasi satu persatu. Lalu kita masuk yang ketiga, yaitu ada basic types dan interface, yaitu blueprint atau cetak biru data. Komputer tidak boleh menebak-nebak data. Di situ ada interface, kontrak tertulis mendefinisikan bentuk objek. Misal ada user wajib mempunyai ID dan email. Lalu tidak diharapkan adanya any. Hindari tipe any sebisa mungkin. Menggunakan any sama dengan mematikan sistem keamanan rumah karena malas mencari kunci. Lalu yang keempat ada generics dan utility types, yang disebut alat ajaib, menuliskan kode yang fleksibel tapi tetap aman. Generics membuat komponen yang bisa menerima berbagai tipe data seperti mesin blender yang bisa memproses buah apa saja tanpa kehilangan keamanan tipe. Selanjutnya ada utility types, shortcut canggih seperti partial, membuat semua opsional. Lalu ada pick, yang bisa dikatakan ambil sebagian, dan omit, buang sebagian, untuk memanipulasi tipe data dengan cepat. Yang terakhir ada strict mode configuration atau hard mode, bermain dengan aturan kata demi kualitas, di mana config.json, pusat kendali aturan, wajib aktifkan strict.2 true. Lalu strict null check, memaksakan developer untuk sadar bahwa data bisa saja kosong atau null atau undefined, dan wajib menanganinya dengan if data exists sebelum dipakai, mencegah error legendaris atau yang disebut undefined is not an object. Ya, mungkin
Itu saja untuk pada chapter 2 kita hari ini. Bila ada salah kata atau penyampaian kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.